Palingan dulu ya. Palingan dulu. Palingan dulu. Apa-apa ya. Iya. Selamat malam teman-teman semua. Terima kasih sudah bergabung di channel Romo. Kita akan segera melihat video 1 menit tentang Romo. Kita akan berkenalan dengan ya teman-teman, ini adalah pelayanan yang sudah Romo lakukan. Tahun 1991 Romo mendirikan Gereja Ortodoks Indonesia yang resmi. Dan ini adalah konferensi-konferensi perjalanan yang Romo lakukan untuk pelayanannya di seluruh dunia. Yang sudah Romo lakukan. Buku terbitan Romo dan terbitan Gereja Ortodoks Indonesia, dan akan ada segera terbit buku baru Romo, yaitu Satu Allah yang Keberadaan Tritunggal. Ditunggu ya teman-teman, sedang dicetak. Ya. Ya Romo, selamat malam. Selamat malam Ibu Kevi dan saudara-saudara sekalian yang sedang menyimak. Tuhan berkati. Terima kasih Romo sudah sediakan waktu untuk kita setiap hari Rabu jam 7 untuk mengajarkan kepada kita tentang iman kita kepada Tuhan. Romo, kita sebelum mulai kita doa untuk bersama-sama. Mari kita berdoa. Berjalan. Ya, mari kita berdoa. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa Surgawi, di dalam nama anak-Mu yang telah menjadi manusia, Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucapkan terima kasih karena perkenan-Mu juga kami boleh berkumpul di sekitar alat medsos ini. Kami mohon kiranya Engkau sendiri hadir di tengah kami, menerangi dan mencerai hati kami oleh Roh-Mu, sehingga Tuhan apa yang kami pelajari akan mendapatkan tempat di hati kami, dan nama Kristus ditinggikan, Bapa, Putra, Roh Kudus dimuliakan. Amin. Amin. Ya, teman-teman, sebelum kita mulai, sebentar, kita akan melihat ya, teman-teman, kita akan masuk ke seri pengajaran Romo yang chapter keempat, yaitu Wahyu Allah sebagai sumber kebenaran. Tak terasa kita sudah selama 4 minggu berturut-turut. Ini adalah chapter pertama, chapter kedua, chapter ketiga. Dan narasumber kita adalah Romo Daniel Biantoro dan Rohani Kristen sebagai moderatornya. Teman-teman boleh subscribe dan share, dan boleh stay tune di sini setiap hari Rabu jam 7. Kita masuk ke seri pengajaran Romo. Untuk tempatnya kami persilakan Romo untuk boleh mengajar kami. Terima kasih. Saudara-saudara sekalian, kemarin sudah kita tunjukkan tentang minggu yang lalu mengenai pengakuan gereja universal, yaitu pengakuan iman Nikea Konstantinopel yang dirumuskan oleh gereja Purba pada tahun 325 dan 381. Dalam pengakuan iman ini, itu menjadi ringkasan daripada semua ajaran keyakinan Kristen. Oleh karena itu, mulai hari ini,
pelajaran akan kita tumpukan pada bunyi dari pengakuan iman itu, lalu saya akan jabarkan. Nah, sekarang kita akan mulai dengan butir yang pertama dari pengakuan iman itu, yaitu aku percaya pada satu Allah, Sang Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan segala sesuatu yang kelihatan maupun yang tak kelihatan. Itu butir pertama. Kita mulai dengan ujung dari butir pertama itu. Aku percaya. Mengapa dimulai dengan kata aku? Untuk kita berhadapan dengan Tuhan dan bertemu dengan Tuhan. Pertemuan ini harus dilandasi dengan keyakinan pribadi. Bukan ikut-ikutan. Bukan karena kita diajar oleh orang tua kita, atau dulu waktu sekolah minggu diajar itu begini, enggak. Tuhan Yesus menuntut kita mengakui dia secara pribadi. Dengan mengatakan, aku percaya. Orang lain nggak percaya atau tidak, itu urusan mereka. Kalau aku tetap percaya. Jadi keyakinan ini harus keyakinan yang keluar dari kesadaran pribadi. Yang percaya ini aku, bukan orang lain. Aku yakin betul apa yang diajarkan di dalam pewahyuan Allah di dalam kitab suci. Oleh karena itu ketika Yesus pada waktu dia masih hidup, di dalam Matius pasal yang ke-16 kita baca begini. Matius 16 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-15. Coba kita baca. Matius pasal 16 ayat 13 sampai dengan ayat 15. Ya, dikatakan begini. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisaria Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya. Kata orang, siapakah anak manusia itu? Yesus selalu lebih sering menyebut dirinya sebagai anak manusia, karena dia hendak menyembunyikan tapi juga hendak menyatakan. Bagi orang Yahudi yang tidak percaya, anak manusia artinya manusia biasa. Tetapi bagi orang yang percaya, ternyata anak manusia itu adalah merujuk kepada sosok yang pernah dilihat oleh Nabi Daniel di dalam Daniel 7 ayat 13. Mari kita baca. Di dalam Daniel pasal 7 ayat yang ke-13 dikatakan begini. Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu, tampak datang dengan awan-awan dari langit seorang seperti anak manusia. Datanglah ia kepada yang lanjut usianya itu, dan ia dibawa ke hadapannya. Lalu diberikan kepadanya kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja. Maka orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap, dan kerajaannya lah ialah kerajaan yang tidak akan habis. Nah, tentu saja ini bukan manusia biasa. Ini adalah manusia yang punya kekuasaan ilahi. Inilah Raja Mesias itu. Jadi ketika Kristus mengatakan dirinya sebagai anak manusia, maksudnya pertama untuk yang tidak mau percaya, ya itu manusia biasa, dia nggak ngaku apa-apa, hanya ngaku manusia biasa saja. Tapi bagi orang yang mengerti, dia sedang menunjukkan dirinya ini siapa. Dia ini Raja kekal, Raja yang diberi segala kuasa oleh Allah, yaitu Raja Mesias. Makanya kalau kita baca pengakuan itu muncul secara terang-terangan yang dilakukan Yesus ketika dia diadili di depan para tua-tua. Coba kita jawab, kita baca Matius 26 ayatnya 63 sampai 65 lah. Tetapi ayat 62 lah. Lalu imam besar itu berdiri dan berkata kepadanya, tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan-tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau? Tetapi Yesus tetap diam saja. Lalu kata imam besar itu kepadanya, demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami, apakah engkau Mesias, anak Allah yang atau tidak? Jawab Yesus, engkau telah mengatakannya. Ya, kamu katakan, aku benar, memang Mesias. Terus, akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa dan datang di atas awan-awan di langit. Itu kan menunjuk kepada apa yang dilihat Nabi Daniel itu kan. Berarti di sini Yesus membuka, artinya anak manusia itu akulah Raja Mesias yang dijanjikan itu, yang akan menyelamatkan manusia itu. Lalu ayat 65, maka kata imam besar itu mengoyak-oyak pakaian dan berkata, ia menghujat Allah, untuk apa kita perlu saksi lagi? Sekarang telah kamu dengar hujatnya. Dia menyatakan kebenaran tapi dianggap hujat. Ya.
Jadi ketika Yesus mengatakan siapa anak manusia, dan dia mengatakan dalam Injil-Injil menyebut dirinya anak manusia, ini yang dimaksud. Bahwa dia itu Raja Mesias. Dan dialah yang akan diberi penghakiman atas segala sesuatu. Oleh karena itu kita baca di dalam Yohanes pasal yang kelima, kita baca begini. Yohanes 5 ayat 27. Yohanes 5 ayat 27, kita baca ayat itu bunyinya. Saya bacakan, Romo? Iya, boleh. Yohanes 5 ayat 7. 27. Ayat 27. Iya, bentar. Dan ia telah memberikan kuasa kepadanya untuk menghakimi, karena ia adalah anak manusia. Nah, kalau kita nggak tahu artinya ini apa kok anak manusia diberi kuasa menghakimi? Ternyata itu anak manusia yang di dalam Daniel tadi, yang memang diberi kuasa untuk menghakimi. Jelas ya? Iya. Jadi ketika Yesus menyebut dirinya sebagai anak manusia, maksudnya dia adalah Raja Mesias yang telah dilihat di dalam penglihatan Nabi Daniel itu, dan dia menyatakan itu. Ya. Dan itulah makanya kembali kepada Matius pasal 16 tadi. Matius pasal 16 ayat yang ke-13 tadi kita baca. Kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Ya, sampai sekarang pun orang pendapatnya macam-macam tentang Yesus. Ada yang mengatakan dia hanya nabi manusia biasa, ada yang mengatakan dia itu penjelmaannya malaikat Mikael, ada yang mengatakan dia itu saudara kembarnya Lucifer, ada yang mengatakan dia itu adalah Allah Bapa itu sendiri. Begitu macam-macam pendapat orang dari dulu sampai sekarang tentang sang anak manusia. Maka Yesus mengatakan, lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Nah, ini penting sekali. Kami itulah yang selama 3,5 tahun ini bersama-sama dengan aku, kita makan bersama, pergi kemana-mana bersama-sama. Kamu tahu kan, aku ini siapa? Tidak peduli pendapat orang. Menurut kamu siapa? Akhirnya Petrus menjawab. Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias. Berarti jawaban yang tepat. Karena ketika dia mengatakan anak manusia, dinyatakan dalam kitab Daniel anak manusia itu memang raja. Itu. Jadi kalau begitu pengakuan iman, mengaku secara pribadi itu penting sekali. Supaya tidak keliru. Tidak keliru tentang siapa Yesus. Jadi dengan demikian, percaya kepada Yesus itu adalah membutuhkan suatu keyakinan paling dalam. Kalau orang Islam mengatakan hakul yakin gitu ya, dari dalam. Meyakini betul-betul bahwa dia itu memang Mesias yang dijanjikan itu. Dan dia itulah yang akan menyelamatkan manusia. Nah, jadi makanya kata-kata pengakuan iman ini dimulai dengan kata aku. Jadi yang percaya bukan orang lain. Harus ada. Jadi kalau kita belajar Injil, belajar tentang ajaran Kristen, itu bukan sekedar untuk punya ilmu, bukan mengetahui secara akademis, bukan, tetapi itu untuk diyakini dari dalam diri pribadi sebagai ekspresi keyakinan dan pegangan hidupnya yang sesungguhnya. Kalau kita tidak yakin, kita tidak bisa. Kalau kita tidak mempunyai keyakinan itu, kita tidak bisa mengatakan aku percaya. Makanya aku percaya artinya memang aku sungguh-sungguh percaya. Nah, mengapa perlu percaya? Nah, sekarang percaya. Nah, percaya itu apa? Kita baca Ibrani 11 ayat 1. Ibrani 11 ayat 1. Iya. Ibrani 11 ayat 1. Tunggu ya, Romo, sebentar. Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ya. Iman itu bahasa Arab, percaya itu bahasa Indonesia, artinya sama aja. Aku percaya atau aku beriman itu artinya sama saja. Yang satu pinjaman dari bahasa Arab, yang satu pinjaman dari bahasa Indonesia. Malah ada bahasa Latin, credo. Credo itu juga aku percaya, sama.
Credo, beriman, percaya, itu artinya sama saja ya. Nah, percaya itu apa? Dikatakan dalam Ibrani tadi, diberi definisi oleh kitab suci. Pasal 11 ayatnya yang ke-1 dikatakan begini. Dasar dari segala Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Kita mengharapkan apa? Mengharapkan keselamatan. Kita mengharapkan apa? Mengharapkan menyatu dengan Allah. Kita mengharapkan apa? Kita mengharapkan lepas dari neraka. Nah, semua harapan-harapan ini mempunyai dasar pada keyakinan. Saya yakin akan adanya itu. Saya yakin bahwa saya akan bertemu dengan itu. Saya yakin saya akan menerima apa yang dijanjikan di dalam janji-janji. Nah, inilah dasar dari harapan. Harapan itu dasarnya iman. Kalau kita tidak punya keyakinan, tidak punya iman, tidak punya kepercayaan, bagaimana mengharap? Maka beriman itu iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Nah, harapan itu dari mana? Dari janji-janji yang ada dalam kitab suci. Janji keselamatan, janji kemuliaan, janji pembenaran, semua janji-janji yang dalam kitab suci itu menjadi pengharapan dan mendapatkan dasarnya dalam iman. Kita harus percaya dengan janji. Kalau tidak punya percaya, ya tidak bisa gitu loh. Apalagi percaya itu adalah iman itu adalah syarat untuk bisa diterima oleh Allah. Kita baca dalam Ibrani 11 ayat 5. Ayat 5. Ayat 6. Ya. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Ya toh? Tetapi tanpa iman, tanpa percaya yang sungguh-sungguh tadi, tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Jadi kalau kita datang kepada Allah, ingin mengenal Allah, tetapi kita di hati kita tidak ada keyakinan sedikit pun, ya sudah, sebaiknya tidak percaya. Karena itu tidak akan berkenan pada Allah. Ya, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah, sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Itu pertama sekali. Makanya belajar keimanan, belajar tentang firman, itu tujuannya bukan untuk membuat pandai otak ini, makin penuh dengan ilmu pengetahuan, bukan. Itu untuk mengokohkan batin, mengokohkan hati, supaya hati betul-betul percaya bahwa Allah itu ada. Bukan secara teori, tapi secara keyakinan yang timbul dari dalam, dan secara pengakuan yang sungguh bahwa memang Allah itu ada. Jadi kalau kita tidak percaya itu, ya saya nggak usah datang pada belajar ini, belajar yang lain aja. Karena kalau belajar tentang firman Tuhan, kita harus mempunyai keyakinan yang kokoh bahwa memang Dia ada, bahwa memang yang dijanji-janjikan itu akan terjadi. Maka dikatakan di sini, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah, sebab barang siapa berpaling pada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Jadi itulah mengapa pengakuan iman itu didahului dengan dua kata ini. Aku percaya. Jadi percaya itu, iman itu adalah dasar dari segala yang kita harapkan. Harapkan berasal dari mana? Dari janjinya Allah. Harapkan untuk apa? Harapan janji-janji itu akan digenapi, artinya dalam bahasa ayat ini adalah memberi pahala, memberi upah pada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Jadi kalau gitu tujuan kita belajar ini bukan hanya untuk pandai ngomong pada orang, jangan. Tujuan kita belajar ini untuk kita dapat mengenal Allah, mengenal sesungguh-sungguhnya di dalam hati kita. Hanya dikatakan aku percaya, dan percaya itu adalah dasar dari segala yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kan surga tidak dilihat, Allah nggak dilihat, malaikat nggak dilihat, keselamatan nggak dilihat.
Gimana kamu percaya? Buktinya iman itu. Kalau kita mempunyai keyakinan itu, kita akan merasakan hadirat semuanya tadi. Kita merasakan bukti ini, buktinya bukan bukti fisik, buktinya bukti batin. Oleh karena itu, percaya ini bukan yang sekedar mempercayai ya, pokoknya percaya gitu aja, bukan gitu. Contohnya gitu. Saya beri contoh ya. Saudara-saudara pasti percaya dulu di negara Indonesia ini ada seorang raja terkenal dan patihnya yang terkenal yang menyatukan Nusantara, yaitu Raja Hayam Wuruk dan Raja Patih Gajah Mada. Pasti percaya. Nah, kepercayaan ini mempengaruhi kita nggak? Ada efeknya enggak? Enggak. Kita hanya percaya itu fakta sejarah titik, tetapi tidak mempengaruhi apa-apa dalam kehidupan kita. Inilah percaya secara intelektual. Percaya pada fakta. Tapi bukan percaya yang keluar dari. Nah, yang kedua, umpamanya saja saya sakit gigi. Saya obati macam-macam, nggak sembuh-sembuh. Terus Bu Kevi di sini memberitahu, Romo, saya punya teman seorang dokter. Dokternya caspleng deh. Pokoknya disentuh saja itu pasti sembuh. Nah, saya percaya pada kata-kata Bu Kevi. Apa yang saya lakukan? Ada efeknya enggak kata-kata Bu Kevi? Saya pergi kalau saya percaya kepada dokter itu. Dan akhirnya ternyata betul dokter itu memberi obat, langsung pipi saya dipegang, saya sudah sembuh itu sakit giginya. Nah, inilah percaya yang keluar dari hati, percaya yang membawa dampak dan efek pada hidup. Nah, percaya kita kepada Allah, percaya kita pada kebenaran Injil, percaya yang kedua ini. Bukan percaya yang pertama. Oh iya, aku tahu Yesus lahir di Galilea. Aku tahu dia lahirnya bukan di Galilea, lahirnya di Bethlehem. Aku tahu waktu besarnya di Nazaret. Tahu itu semua fakta-fakta itu, tapi hatinya tidak ada koneksi. Hatinya tidak ada tidak ada relasi dengan Yesus. Nah, dalam relasi ini akhirnya percaya itu membuat kita taat. Ya, seperti saya tadi percaya pada Bu Kevi kan, saya akan percaya pada kata-katanya, ketaatan saya pergi ke rumah dokter itulah, itu ketaatan. Demikianlah percaya yang sungguh itu bukan yang sekedar mengiyakan seperangkat proposisi keyakinan. Oh ada Allah, ya saya percaya. Oh ada Yesus, oh ya saya percaya. Oh ada surga, oh saya percaya. Bukan itu. Bukan hanya percaya pada informasi, tapi percaya yang keluar dari hati. Itu sebabnya maka percaya ini akhirnya menimbulkan ketaatan, menimbulkan perbuatan. Kalau percaya hanya percaya pada informasi yang tidak ada perbuatan apa-apa, ya sudah saya percaya, tidak berbuat apa-apa. Nah, percaya yang tidak berbuat ini percaya yang mati. Coba kita baca Yakobus 2:26. Yakobus 26. Yakobus 2 ayat 26. Oh, Yakobus 2 ayat 26. Yakobus 2 ayat 26. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian juga iman tanpa perbuatan adalah mati. Ya, kalau iman hanya iman saja, tidak berbuat apa, ya pokoknya imani saja di otaknya, di dalam pikirannya, ya istilah iman itu tidak akan membawa apa-apa. Itu iman mati. Iman yang hidup adalah iman yang menunjukkan buahnya, iman yang menunjukkan dalam perbuatan. Oleh karena orang sering mengatakan, oh enak ya orang Kristen pokoknya percaya saja selamat. Loh, percaya yang gimana? Percaya yang menunjukkan ketaatan, percaya yang menimbulkan perubahan hidup, percaya yang membuat orang itu berubah hidupnya, gitu. Ini percaya yang begitu. Dan percaya ini menjadi penting. Di samping itu yang sarana untuk kita memperkatakan apa, itu juga sarana untuk menerima keselamatan. Oleh iman kita diselamatkan, tapi iman yang hidup tadi. Coba kita baca di dalam Efesus pasal yang kedua, ayat 8 sampai 10. Efesus 2 ayat 8 sampai 10. Ya. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Nah, ini bedanya
bedanya Injil dengan ajaran agama-agama. Banyak orang Kristen mengatakan, ya yang penting kan berbuat baik. Tidak perlu yang kita percaya. Nah ini terbalik kalau kita orang Kristen. Karena yang menyelamatkan bukan perbuatan baik itu. Yang menyelamatkan adalah kasih karunia Allah melalui turunnya firman Allah jadi manusia, mati disalibkan untuk mengalahkan dosa, dan mati dikuburkan untuk mengalahkan iblis, serta bangkit dari mati untuk mengalahkan kematian, karena dengan bangkitnya dia tidak mati lagi. Dengan demikian melalui penyalipan, melalui penguburan kematiannya, melalui kebangkitan Yesus itu, dosa, iblis, dan maut itu dikalahkan. Padahal tiga hal ini yang membuat manusia terputus dari Allah. Dan ini dosa, iblis, dan maut ini disingkirkan bukan karena kita puasa, bukan karena kita melakukan ini dan itu, bukan. Itu Allah yang mempunyai inisiatif dengan menurunkan firman-Nya jadi manusia, dan firman itu yang melakukan itu semua. Maka itu namanya kasih karunia, pemberian dari Allah. Nah, untuk supaya kita mendapatkan dampak daripada karya firman yang menjadi manusia itu, sarananya adalah iman itu. Nah, beriman itu merupakan titik awal daripada kita percaya kepada Kristus. Kalau kita percaya kepada Kristus tujuannya hanya untuk punya ilmu banyak, untuk bisa berdebat dengan orang, ya lebih baik tidak. Kalau percaya kepada Kristus itu memang kita ingin hidup kita diubahkan menjadi baru di dalam Kristus, dan akhirnya mengalami pemuliaan dalam penyatuan dan penunggalan kita dengan Kristus. Nah ini sikap yang benar dalam belajar. Ini yang saya ingatkan pada saudara-saudara nonton. Sikapmu harus ini untuk belajarnya, bukan hanya waduh aku supaya banyak ilmunya, nggak ada gunanya kalau banyak ilmunya, kalau nggak ada tidak ada ketaatan yang memunculkan kekudusan dalam hidup, tidak ada gunanya. Ya, kembali kepada Efesus pasal 2 tadi ayat 8 sampai 10. Lanjut ya Romo. Saya ulang ya. Ayat 8, sebab ya. Karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Ya, iman itu tangan untuk menerima kasih karunia. Jadi kasih karunia itu hadiah ya. Tangannya itu apa? Iman. Itu tangannya batin untuk menerima kasih karunia tadi. Kalau kasih karunianya, hadiahnya ada, tangannya nggak ada, ya nggak bisa diterima. Akhirnya kita nggak mendapatkan apa-apa. Maka harus ada iman ini untuk dapat menerima kasih karunia Allah. Terus kan? Ya. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian nah, itu dia. Allah. Itu pemberian Allah, bukan hasil usaha kita. Makanya dalam Injil itu bukan perbuatan kita yang ditonjolkan, meskipun perbuatan itu akan menjadi buahnya. Yang ditonjolkan adalah kasih karunia Allah. Kita terimanya melalui iman. Dan kasih karunia itu bukan karena perbuatan kita, hasil kita puasa, hasil kita melakukan ziarah ke Yerusalem atau macam-macam, enggak, bukan itu. Bukan itu. Tetapi ini kasih karunia dengan Allah menurunkan firman-Nya jadi manusia, mati disalibkan untuk mengalahkan dosa, dan akhirnya dikuburkan untuk mengalahkan iblis, dan akhirnya bangkit dari kematian mengalahkan kematian sendiri. Itu pemberian, itu hadiah. Oleh karena itu kalau teruskan. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Iya. Nah, keselamatan itu bukan karena perbuatan kita. Makanya tadi mengatakan yang penting perbuatan baik enggak, yang penting percaya kepada Sang Juru Selamat ini atau tidak. Perbuatan baik akan muncul kemudian. Fondasinya harus ada dulu. Fondasinya adalah percaya Sang kasih karunia itu, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Terus? Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan. Nah, kalau kita beriman kepada Kristus, kita diciptakan baru, maka dikatakan diciptakan baru. Terus? Yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Di dalam apa? Di dalam perbuatan baik. Jadi perbuatan baik itu muncul sesudah orang itu dilahirkan kembali, menyatu dengan Kristus, menerima kasih karunia keselamatan. Itu. Jadi perbuatan baik itu bukan penyebab keselamatan, tetapi akibat keselamatan. Dan itu bedanya dengan agama-agama secara umum. Kalau secara umum, orang agama secara umum, saya berbuat baik agar apa? Agar masuk surga. Saya melakukan amal supaya. Kalau iman Kristen enggak. Saya berbuat baik karena apa? Karena aku telah diberi kasih karunia.
Kristus telah mati. Ya tetap perbuatan baik, tapi tujuan berbuat baik beda. Kita karena akibat daripada kita menerima keselamatan. Di dalam agama secara umum, supaya dengan perbuatan baik itu masuk surga. Jadi itulah pentingnya iman. Maka dalam pengakuan ini dimulai dengan aku percaya dulu. Nah, apakah iman itu bertentangan dengan ilmu pengetahuan? Enggak. Ilmu pengetahuan itu masalah, kita berbicara tentang masalah ciptaan itu. Iman itu berbicara tentang yang tidak tercipta. Jadi cara lihatnya harus beda. Ketika kita berbicara tentang iman, kita berbicara sesuatu yang tidak tercipta, yaitu tentang Allah. Jadi kalau dikatakan laboratoriumnya beda gitu loh. Makanya nggak ada pertentangan di antara keduanya, sebab masing-masing punya wilayahnya sendiri. Masing-masing punya sasaran yang dicapai. Yang satu yang sasaran untuk menyatu dengan yang tidak tercipta, yaitu Allah. Yang satu sasaran masalah keadaan di dunia ini. Jadi kalau gitu antara iman dan ilmu pengetahuan nggak akan tabrakan kalau kita mengerti dengan wilayahnya masing-masing. Jadi itulah artinya iman. Nah, di dalam pengakuan iman itu dikatakan, aku percaya pada. Berarti imannya orang Kristen itu punya sasaran. Kalau ada sasarannya, sumbernya dari mana sasarannya? Sasarannya apa dijelaskan? Percaya pada satu Allah. Nah, sumbernya dari mana kok kita tahu tentang Allah ini? Nah, itulah sumbernya dari wahyu. Wahyu itu apa? Wahyu itu bahasa Arab ya. Kalau bahasanya asli Alkitab itu bunyinya apokalipsis. Apokalipsis artinya pengungkapan, penyataan, penyingkapan dari sesuatu yang tadinya tersembunyi lalu dinyatakan menjadi nyata. Itu artinya wahyu di dalam ajaran Injil. Wahyu itu bukan bisikan dari malaikat, itu bukan. Wahyu itu Allah menyingkapkan dirinya. Mengapa Allah harus menyingkapkan dirinya? Sebab Allah yang kita sembah ini itu Allah yang tidak bisa dimengerti manusia. Coba kita baca. Di dalam 1 Timotius 6 ayat 16. 1 Timotius 6 ayat 16. Ayat 16. 1 Timotius 6 ayat 16. Ayat 16. Ya. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Seorang pun tidak pernah melihat dia, dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Amin. Manusia tak pernah melihat dia, persemayaman saja terang, nur cahaya yang tak terhampiri. Gimana kita akan tahu? Padahal yang sedang sasaran yang tidak kita percaya adalah Allah. Nah, Allahnya itu modelnya seperti itu. Gitu. Nggak bisa dilihat, nggak pernah dilihat orang, gitu kan? Juga kita baca di dalam 1 Korintus 2 ayat 11. 1 Korintus 2 ayat 11. 1 Korintus 2 ayat 11. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia? Demikian pula lah tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah. Tidak ada seorang pun yang tahu apa yang terdapat dalam diri Allah. Dia bersemayam dalam terang yang tak terhampiri, seorang pun tak pernah melihat dia. Gimana kita tahu dia? Kalau bukan dia yang mengungkapkan ketersembunyian dirinya itu. Kalau bukan dia yang mengungkapkan ketak dapat dimengertiannya itu. Kita baca juga dari Yohanes pasal 1 ayat 18. Yohanes pasal 1 ayat 18. Ayat 18. Ya.
Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi Ya Allah toh? Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah. Jadi kalau begitu dengan cara kita sendiri mau bertemu Allah mustahil. Bukan saja Allah itu misteri dari segala misteri, gaib dari segala yang gaib, tidak ada seorang pun yang tahu dirinya. Tapi juga dalam diri manusia ini akibat dosa. Ada semacam kerudung yang menutupi batin manusia, sehingga tidak dapat mengerti Allah itu. Kita baca dalam 2 Korintus pasal 3 ayat 14. 1 Korintus. Dalam 2 Korintus pasal 3 ayat 14. 2 Korintus 3 ayat 14. 2 Korintus pasal 3 ayat 14 kita baca. Ya. Tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul, sebab sampai pada hari ini selubung itu masih tetap menyelubungi mereka. Jika mereka membaca perjanjian lama itu tanpa disingkapkan, karena hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkannya. Ini berbicara tentang orang Yahudi ya. Jadi mereka tidak mengerti Kristus, meskipun sudah membaca perjanjian lama, padahal itu adalah wahyu. Berarti ada masalah, di samping Allah itu sendiri perlu mengungkapkan dirinya, itulah wahyu dari pihak-pihak Allah. Tapi juga manusia ini hatinya perlu diterangi, karena dalam hatinya itu ada hijab tadi, ada penutup tadi, ada kerudung tadi, yang membatasi dirinya dari Allah, yang membuat dia tidak mampu mengerti Allah. Di samping itu ada kuasa kegelapan yang memang secara sengaja menutupi hati orang beriman supaya tidak mengenal Allah. 2 Korintus pasal 4 ayat 4. 2 Korintus 4 ayat 4. Ayat 4. Ya, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Jadi ada dua sisi ini, saudara. Dari sisi pihak Allah yang amat gaib, yang tidak pernah seorang pun melihatnya. Dari sisi manusia yang di dalam hatinya ada penutup, ada kerudung menutupinya, dan mata hatinya digelapkan oleh roh jahat. Oleh karena itu perlu ada tindakan Allah untuk menyatakan dirinya, dan untuk menerangi batin itu, supaya batin itu bisa mengerti penyingkapan Allah atas dirinya yang tersebut. Dan inilah yang namanya wahyu. Allah menyingkapkan dirinya yang tersembunyi, lalu Allah mencerai dan menerangi hati manusia yang tertutup oleh kerudung dan oleh kebutaan yang diakibatkan oleh pekerjaan si jahat. Maka tanpa wahyu, tidak mungkin orang itu dapat mengerti Allah. Nah, menurut Alkitab, penyataan diri Allah atau wahyu itu, nah ini bedanya antara pemahaman Islam dengan pemahaman Kristen. Kalau dalam Islam, wahyu itu penyataan kehendak Allah berwujud sabda-sabda yang tertulis, disampaikan oleh malaikat Jibril, tertulis dari buku. Kalau Kristen enggak. Wahyu adalah penyingkapan diri Allah yang tersembunyi itu. Dalam Islam Allah tidak menyatakan diri, hanya perintah-perintahnya saja. Dalam kekristenan Allah menyatakan diri, dan pernyataan yang paling puncak adalah Dia menjadi manusia, Yesus Kristus. Jelas ini ya. Nah, ini yang membedakan. Nah, di dalam iman Kristen, dalam ajaran Injil, itu wahyunya Allah atau penyingkapan diri Allah ini ada dua, yaitu wahyu alam atau wahyu alamiah atau wahyu budaya atau wahyu dunia. Apa artinya? Itu adalah penyingkapan diri Allah kepada semua manusia tanpa peduli berasal dari mana, suku apa, etnis apa, agama apa, budaya apa. Allah menyatakan dirinya kepada manusia-manusia ini. Melalui apa? Melalui alam. Gimana sih melalui alam?
Coba kita baca di dalam Mazmur pasal 19 ayat 1 sampai 3. Mazmur 19 ayat 1 sampai 3. Ya. Ya. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Hari meneruskan berita itu kepada hari dan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam. Tidak ada berita. Saya jelaskan dulu. Saya jelaskan dulu. Ya. Saya jelaskan dulu arti ayat ini. Mazmur 19. Ya. Dikatakan di situ dalam Mazmur ini bahwa langit menceritakan kemuliaan Allah. Langit menceritakan kemuliaan Allah. Terus cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Maksudnya gimana? Maksudnya kalau ada sesuatu itu pasti ada yang buat. Kalau saya punya baju pasti ada tukang jahitnya, betul kan? Tidak jadi sendiri. Kalau saya punya sepatu pasti ada tukang sepatunya, betul kan? Tidak muncul sendiri. Kalau saya punya rumah pasti ada arsiteknya, ada tukang batunya, betul kan? Kalau ada anak, pasti ada bapak ibunya yang menjadikan anak itu ada. Kalau ada langit, kalau ada cakrawala, pasti tidak mungkin langit dan cakrawala itu berdiri sendiri. Pasti ada penciptanya lah. Di situ akhirnya manusia menyadari ada pencipta. Melalui adanya ciptaan ini. Ya, maka dikatakan, langit menceritakan kemuliaan Allah. Kalau dilihat, ya tak mungkinlah barang seperti ini tidak ada yang membuat, gitu kan. Cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya, sama saja. Nggak mungkin keindahan bintang-bintang yang luar biasa, langit yang luas seperti ini, kalau tidak ada yang membuat. Di situ manusia yang berpikir akhirnya menyadari memang ada pencipta. Terus hari meneruskan berita itu kepada hari. Ya, sekarang hari Rabu ya, kita lihat ke langit masih ada cerita itu. Oh, ada pencipta. Besok bangun, hari Kamis lihat lagi, lo masih ada juga. Berarti hari menceritakan berita tentang adanya Allah, adanya pencipta itu pada hari berikutnya. Artinya terus-menerus, wahyu ini yang dalam malam itu tetap ada, gitu kan. Terus, dan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam. Pengetahuan apa? Pengetahuan ada pencipta. Selama ada bintang, selama ada langit, kalau malam lihat, oh iya, berarti tetap ada itu. Pencipta itu. Pengetahuan itu akhirnya diteruskan selagi ada ciptaan manusia kalau mau berpikir menyadari tentang adanya pencipta meskipun tidak ada berita dan tidak ada kata, suara mereka tidak terdengar. Di langit tidak ada toa teriak-teriak atau hai di sini ada Allah, itu kan enggak. Tapi orang yang mau berpikir akhirnya menyadari oh ini ada pencipta. Makanya dikatakan di dalam Roma pasal 1 ayat yang ke-19 dan 20. Roma pasal 1 ayat 19 sampai 20. Ya. Karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah nyata bagi mereka, sebab Allah telah menyatakannya kepada mereka. Ya itulah, Allah menyatakan, memberi pernyataan, Allah memberi wahyu maksudnya. Gimana? Wahyunya gimana? Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan sehingga mereka tidak dapat menggali. Dapat nampak pada pikiran. Jadi juga orang beriman itu harus mau berpikir, gunakan pikirannya, merenungkan. Oh iya ya. Kita harus banyak merenung tentang sesuatu. Dan pada akhirnya kita sadar, ada loh pencipta itu. Kembali pada Mazmur tadi. Mazmur 19 ayat 4. Mazmur 19 ayat 4. Tidak ada berita dan tidak ada kata. Suara mereka tidak terdengar. Tetapi gema mereka terpencar ke seluruh dunia dan perkataan mereka itulah sampai suku-suku primitif itu tahu ada
roh yang lebih besar di luar dirinya. Suku yang di Eskimo sana, ya orang Eskimo sekarang mayoritasnya mengikuti iman ortodoks, ya, Kristen ortodoks. Orang Eskimo di sana sudah menjadi Kristen. Tapi tadinya, sebelum mereka jadi Kristen, mereka sudah tahu ada roh besar, gitu ya. Suku-suku primitif di mana saja, orang Indian atau orang Papua 100 tahun yang lalu sebelum ada agama-agama besar masuk, mereka sudah sadar ada. Dari mana? Ya dari wahyu alam ini yang akhirnya masuk dalam budaya mereka. Ini disebut sebagai wahyu budaya. Pertama mereka tahu akan Allah dasar. Ya, dari lihat alam. Yang selanjutnya, mereka juga mengalami Allah, mengalami pencipta, mengalami yang ilahi melalui observasi mereka atas proses alam ini. Coba kita lihat di dalam Kisah Rasul. Kisah Rasul pasal 14. Kisah Rasul pasal 14. Pasal 14 ayatnya yang ke ayatnya yang ke 15 sampai 17. 16 17 saja deh. 16-17. Dalam zaman yang lampau, Allah membiarkan semua bangsa menuruti jalannya masing-masing. Namun makanya setiap bangsa itu punya ciri budayanya sendiri-sendiri, dibiarkan oleh Allah. Kalau budaya Tionghoa ya seperti itu, kita tahu budaya Tionghoa itu gimana. Budaya Arab ya seperti itu, budaya Jawa seperti itu, budaya Batak seperti itu. Masing-masing punya jalannya sendiri-sendiri, dan dengan jalan budaya itu pasti ada keyakinan tentang dewa, tentang apa, tentang Tuhan, pokoknya tentang yang ilahi. Dari mana itu? Dibiarkan begitu jalannya sendiri-sendiri. Kok mereka tahu ada ini, ada itu? Ayat yang ke-17. Namun ia bukan tidak menyatakan dirinya dengan berbagai namun dia bukan tidak menyatakan dirinya. Biarpun kelihatannya dibiarkan mengikuti agamanya sendiri-sendiri, ternyata Allah menyatakan diri juga. Allah mewahyukan diri pada bangsa-bangsa ini, pada suku-suku bangsa ini. Dengan jalan apa? Yaitu dengan menurunkan hujan dari langit dan dengan memberikan musim-musim subur bagi kamu. Ia memuaskan hatimu dengan makanan dan kegembiraan. Nah, dengan itu akhirnya mereka sadar. Kan mereka petani kebagian di jabat-jabat itu. Sadar kalau pas kemarau dipaksa pun airnya nggak bisa datang. Kalau mau musim penghujan sampai banjir, dicegah pun nggak bisa berhenti. Berarti mereka menyadari ternyata ada yang mengatur alam ini. Ada yang mengatur kehidupan ini. Ada yang memelihara kehidupan ini. Sehingga mereka sadar akan adanya sosok ilahi yang memelihara alam. Dan dari situ kalau pas ada paceklik, akhirnya mereka mohon kepada yang memelihara alam ini. Maka muncullah upacara-upacara. Memohon ini, memohon itu. Ini dari proses alam ini. Dengan cara itu Allah menyatakan adanya dirinya yang oleh manusia-manusia pada zaman itu diterima, dijadikan sosok, menjadi dewa. Entah dewa apa, tergantung budayanya. Ya toh? Jadi akhirnya orang sadar tentang adaannya, mereka kesadarannya tidak utuh gitu loh, tentang penyataan diri Allah atau penyingkapan diri Allah, pewahyuan Allah pada alam ini. Juga Allah menyatakan dirinya melalui hati nurani. Roma pasal 2 ayat 14-15. Coba kita baca. Roma 2 ayat 14-15. Ayat 14. Apabila bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki hukum Taurat oleh dorongan diri sendiri melakukan apa yang dituntut hukum Taurat, maka walaupun mereka tidak memiliki hukum Taurat, mereka menjadi hukum Taurat bagi diri mereka sendiri. Sebab dengan itu sampai situ dulu, saya jelaskan dulu. Bangsa-bangsa lain, maksudnya non-Yahudi yang tidak punya wahyu Taurat dari Allah, ya entah bangsa apa saja,
Bangsa Jepang, bangsa Tionghoa, bangsa India, bangsa Indonesia di zaman itu yang macam-macam sukunya ini, ya. Biarpun mereka tidak punya hukum Taurat tertulis seperti bangsa Israel, oleh dorongan diri sendiri melakukan apa yang dituntut hukum Taurat. Apa yang dituntut? Jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengingini milik sesamamu dan macam-macam, itu dikendaki Taurat. Nah, coba saya gambarkan aja dengan ketika bangsa Papua zaman dulu sebelum mendapatkan pengaruh Kristen dan macam-macam, mereka hidup secara alamiah kan. Kalau istrinya diganggu tetangganya, kira-kira dibiarkan nggak sama suami? Diapakan itu suami laki-laki yang mengganggu istrinya itu? Bisa dipanah dia. Betul? Iya. Nah, kalau tindakan memanah ini diucapkan secara hukum gimana? Jangan ganggu istri orang, gitu kan? Atau lebih canggih lagi, jangan berzina. Dari mana mereka tidak punya hukum Taurat tahu berzina itu dilarang? Terbukti dengan tindakan dia memanah tetangganya yang ganggu istrinya itu. Itu dari dalam hati. Kalau babinya dicuri, bawa lari, dikejar, nanti dikelewang itu, suruh kembalikan babinya. Nah, itu kalau dibahasakan secara bahasa hukum, jangan mencuri. Jadi kalau gitu bangsa apapun itu sebenarnya, mereka ada dorongan-dorongan yang secara moral sesuai dengan tuntutan hukum Taurat. Sesuai dengan tuntutan moral yang berasal dari Allah yang diberikan kepada manusia. Mengapa begitu? Sebab tak peduli manusia itu kulit kuning, kulit putih, kulit hitam, kulit hijau kalau ada. Semua diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Kalau manusia, semua manusia diciptakan menurut gambar Allah, berarti di dalam diri setiap manusia ada refleksi sifat-sifat Allah. Sifat kudus, ini, sifat itu termasuk sifat-sifat moral tadi. Itulah sebabnya manusia apapun punya rasa moral ini. Contohnya Konghucu. Ada Alkitab atau zamannya Konghucu? Nah. Loh, Konghucu kalau mengajar tentang cinta kasih sedemikian rupa, dari mana dia dapat? Sang Buddha juga mengajarkan cinta kasih tanpa batas, namanya metta karuna. Dari mana dia dapat? Dari hati nurani yang ada di dalam. Jadi dengan demikian pada akhirnya manusia tahu mana baik dan mana buruk, mana salah dan mana benar. Ya. Terus lanjutkan ayat pasal 2 ayat 15. Apabila bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki hukum Taurat oleh dorongan diri sendiri melakukan apa yang dituntut hukum Taurat, maka walaupun mereka tidak memiliki hukum Taurat, mereka menjadi hukum Taurat bagi diri mereka sendiri. Sebab dengan itu mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat ada tertulis di dalam hati mereka. Di dalam setiap hati manusia, tak peduli dia beragama atau tidak, ini ada dorongan ini, dorongan moral ini. Ada yang ngikuti, ada yang dibiarkan, ada yang ngikuti. Akhirnya kalau jadi pembunuh berdarah dingin itu karena suara hatinya tidak ngomong lagi, karena dibungkam terus. Ya, makanya dikatakan di sini, sebab dengan itu mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat ada tertulis di dalam hati mereka, dan suara hati mereka turut bersaksi, dan pikiran mereka saling menuduh atau saling membela. Contohnya gini. Seorang anak mencuri uang mamanya. Tapi karena dia anaknya ini pandai gitu ya, ngomong gini, sampai meyakinkan mamanya bahwa dia tidak mencuri. Yang mencuri adiknya, anaknya. Nah, adiknya padahal tidak mencuri. Dipukuli gini, ketakut, akhirnya ngaku ya saya yang curi. Nah, pertanyaannya, ketika si Koko ini, si kakak ini, yang memang mencuri tapi karena pintar, akhirnya luput dari hukuman mamanya, hatinya mengatakan saya tidak mencuri.
Enggak. Hanya tetap mengatakan saya yang curi. Nah si adiknya ini karena dipukuli sama mamanya ketakutan. Biarpun ngaku saya mencuri, mama sambil nangis-nangis. Hatinya mengatakan saya mencuri enggak? Dia mengatakan saya mencuri. Nah inilah pikirannya membela. Yang kakaknya itu mengatakan saya yang mencuri, memang itu pikirannya. Sama dengan koruptor. Kalau dia dapat lawyer yang pandai itu, bukan dia yang masuk penjara, orang lain yang jadikan korban. Nah orang yang lain yang tidak salah, yang akhirnya masuk penjara ini, biarpun di penjara digubukkan, dari hati di dalamnya mengatakan saya tidak mencuri loh sebenarnya, saya tidak korupsi loh sebenarnya. Nah yang koruptor ini karena pandainya menyewa seorang lawyer yang sangat pandai karena dibayar banyak, bayar besar, biarpun dia luput dari hukuman, dalam hatinya dia tetap mengatakan aku yang mencuri. Hati nurani tidak bisa dibohongi. Nah berarti kalau gitu suara hati nurani ini dapat menuduh dan dapat membela, dapat menunjukkan kesalahan, dapat menunjukkan benar. Berarti dalam hati nurani manusia itu sadar akan salah yang dan benar, dan itulah cara Allah menyatakan hukumnya di dalam hati manusia. Dan itulah makanya masyarakat akhirnya tahu antara salah dan benar. Ada aturannya. Kalau itu masyarakat primitif, aturannya berbentuk tabu. Dulu kalau di kampung Jawa itu, jangan makan berdiri nanti jadi kuda. Itu padahal kan itu hanya menakuti anak kecil saja kan. Jangan duduk di atas bantal, nanti keluar bisul. Maksudnya jangan bantal kan bukan untuk duduk. Nah tabu-tabu semacam ini akan muncul. Karena bahasanya mereka bukan bahasa hukum, tapi itu dari kesadaran antara ada salah dan sehingga akhirnya suatu masyarakat tertentu akan memunculkan aturan-aturan untuk hidup bersama. Jadi Allah menyatakan diri melalui alam, Allah menyatakan diri melalui proses alam, Allah menyatakan diri melalui suara hati, dan Allah menyatakan diri melalui jatuh bangunnya peradaban. Coba kita baca. Kita baca dari Kisah Rasul pasal 17. Kisah Rasul 17. Kisah Rasul pasal 17 ayatnya yang ke-26 27. 26-27. Dari satu orang saja ia telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia untuk mendiami seluruh muka bumi, dan ia telah menentukan musim-musim bagi mereka dan batas-batas kediaman mereka, supaya mereka mencari Dia dan mudah-mudahan menjamah dan menemukan Dia, walaupun Ia tidak jauh dari kita masing-masing. Ya, dari satu orang saja Ia telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia. Ya, sebenarnya kita secara darah kita ini bersaudara semua. Ya. Hanya kadang akhirnya berpindah kemana-mana mengalami perubahan menjadi kulit hitam, menjadi kulit putih, menjadi kulit kuning, tapi semuanya dari Adam kan. Ya. Terus dari satu orang saja Ia telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia untuk mendiami seluruh muka bumi, dan Ia telah menentukan musim-musim bagi mereka. Musim apa? Musim eksistensi kebudayaan dan peradaban masing-masing bangsa itu. Suatu bangsa akan menaik kebudayaan jadi tinggi, contohnya saja bangsa Mesir, ya, membuat piramid segitu besar, akhirnya ambruk hilang. Muncul lagi bangsa Romawi jadi besar, ambruk hilang. Bangsa Tionghoa membuat peradaban yang besar, kerajaan-kerajaan besar, ambruk hilang. Jadi itu yang menentukan Allah. Batas-batas musim eksistensinya ditentukan oleh Allah. Ya, terus Ia telah menentukan musim bagi mereka dan batas-batas kediaman mereka. Kediaman geografis maupun kediaman budaya. Maka masing-masing orang itu punya cirinya, ada batasnya. Oh, kalau orang India itu begitu batasnya. Sebagai orang India itu harus begitu. Orang Tionghoa itu begitu. Orang Jawa itu begitu. Orang Batak itu begitu. Orang Bali itu begitu. Kalau yang bukan itu bukan Bali. Kalau yang tidak begitu bukan Batak. Gitu. Ada batasnya sendiri-sendiri.
batas. Tujuannya apa? Tujuannya ayat yang ke-27, supaya semua mereka mencari dia. Loh kok mencari dia gimana? Ya gini, orang mau merenung, wah budaya Tionghoa ini dulu besarnya luar biasa, megahnya tembok raksasa itu, ya, budaya Romawi, budaya Mesir, piramid itu. Lah kok ambruk? Kok hilang budaya itu? Orang akhirnya berpikir, berarti kalau begitu kemuliaan manusia itu bagaimanapun mulianya, pada akhirnya suatu saat akan ambruk, tidak langgeng. Nah, di situ manusia berpikir, oh ternyata dunia ini tidak ada yang langgeng, tidak ada yang abadi. Kalau gitu yang abadi apa, yang langgeng apa, yang kekal apa? Di situ mereka mulai mencari yang kekal. Ada kerinduan mencari yang kekal, karena di dunia ini semuanya serba terbatas, tidak ada yang kekal. Disitulah manusia mulai mencari kekekalan, mencari surga, muncullah penyembahan-penyembahan macam-macam dalam agama. Dari melalui wahyu umum yang terdapat dalam alam inilah akhirnya manusia itu membentuk landasan budaya yang didasari pada keyakinan yang nanti disebut dewa kah, disebut apakah, karena dia mendapatkan kesan-kesan dari alam tadi. Hanya saya. Kita baca dalam Roma pasal 1. Roma pasal 1 ayat. Roma pasal 1 kita baca ayatnya yang ke-18. Sebab murka Allah nyata dari sorga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dan dengan kelaliman. Nah, karena manusia telah jatuh dalam dosa, biarpun telah diberitahu kebenaran tentang adanya semuanya itu, kebenaran itu akhirnya ditindas oleh kelaliman manusia. Karena kebenaran yang dinyatakan dalam wahyu secara umum tadi ditindas, munculnya jadi tidak utuh. Munculnya jadi peot sana, peot sini. Itulah sebabnya mengapa muncul macam-macam agama. Agama adalah bentuk wahyu umum yang diterima manusia secara tidak utuh, apalagi ditindas oleh kelalimannya. Sehingga wahyu tadi berwujud macam-macam keyakinan dan agama. Jadi kalau gitu agama muncul dari mana? Dari wahyu umum yang akibat penindasan oleh kelaliman manusia muncul dalam bentuk yang bermacam-macam tadi. Oleh karena itu wahyu umum ini hanya mengenalkan adanya Allah, titik. Wahyu umum ini tidak memberitakan Allah yang menjadi juru selamat, gitu loh. Makanya semua agama-agama yang berasal dari wahyu umum ini, tidak ada ide tentang penyelamat itu, tidak ada. Semua lakukanlah dengan perbuatanmu sendiri yang perlu berbuat baik, karena wahyu umum tidak memberi. Tidak ada Allah yang menolong dan memberikan keselamatan secara cuma-cuma, itu tidak ada. Oleh karena itu wahyu umum yang berwujud agama tidak cukup. Kita memerlukan wahyu khusus. Nah, wahyu khusus itu apa? Wahyu khusus itu adalah penyataan diri Allah secara khusus, di mana Allah sendiri yang menyatakan diri, intervensi dalam kehidupan manusia, dan memilih orang-orang tertentu untuk diberi pernyataan ini. Namanya para nabi. Dan orang-orang itu berasal dari bangsa tertentu. Supaya wahyu ini nanti utuh. Namanya bangsa Israel. Lalu digenapi oleh manusia tertentu. Namanya Yesus. Dan akhirnya berita tentang wahyu yang puncak ini diberitakan oleh kelompok manusia tertentu. Namanya para rasul.
Ajaran mereka akhirnya ditulis dalam kitab tertentu, namanya Perjanjian Baru. Dipelihara oleh komunitas tertentu, namanya gereja. Nah, inilah wahyu khusus. Di mana yang diberitakan bukan wahyu secara umum, agama secara umum, tapi secara khusus memberitakan tentang Juru Selamat. Dan ini dasarnya wahyu khusus itu awalnya diberikan Allah kepada Adam ketika Adam jatuh dalam dosa. Coba kita baca Kejadian pasal 3 ayat 15. Maaf ya, saya mau ambil minuman. Iya, Kejadian 3. Tolong bacakan kalau Kejadian pasal 3 ayat 15. 15. Ya. Kejadian 3 ayat 15. Ya. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dengan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Jadi sudah Adam jatuh dalam dosa, Allah akhirnya mengutuk si ular, yaitu manifestasi dari iblis pada waktu itu. Ini katanya, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau, ular, iblis, dan perempuan ini dengan Hawa. Dan antara keturunanmu, siapa keturunan si ular? Kita baca Matius pasal 3 ayat 7. Matius 3 ayat 37 ya, Romo. Ayat yang ke-7. Oh, ayat ke-7. Ya. Tetapi waktu ia melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis, berkatalah ia kepada mereka, "Hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang?" Jadi siapa yang diberita digardik Yesus sebagai keturunan ular? Orang Farisi dan Di situ. Orang Farisi dan orang Saduki, karena mereka lah yang akan membunuh Yesus. Ya itulah keturunan si ular, itu keturunan iblis, karena iblis itu pembunuh sejak semula. Dan orang Farisi mau mengikuti, orang Saduki ini mau mengikuti kemauan si ular ini untuk membunuh Yesus. Kita baca juga dalam Matius 12 ayat yang ke-34. Matius 12 ayat 34. 12:34. Hai kamu keturunan ular beludak, bagaimanakah Itu kamu dia. dapat... Orang yang sama ini dimaksud oleh Yesus. Dan juga kita baca di dalam Yohanes 8 ayat 44. Yohanes 8 ayat 44. 44. Yohanes 8 ayat 44. Ya. Ya, bentar. Ya. Iblislah yang menjadi bapakmu, dan kamu ingin melakukan... Bapaknya siapa? ular Bapaknya kelompok pemimpin agama yang sama. beludak. Jadi kalau gitu yang disebut keturunan ular, anaknya iblis, ini ya orang-orang yang memusuhi Yesus di zaman itu. Para pemimpin agama yang memusuhi Yesus di zaman. Ngerti maksudnya? Iya. Karena kembali kepada Kejadian pasal 3 ayat 15. Kejadian 3 ayat 15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, kata Allah kepada iblis, perempuan dan maksud Hawa. Antara keturunanmu, dan kita tahu keturunannya siapa, ternyata orang-orang yang akan memusuhi Yesus nantinya. Dan keturunannya. Nya siapa? Perempuan. Nah, coba perhatikan. Kalau disebut keturunannya berarti perempuan punya keturunan. Artinya perempuan itu akan melahirkan anak tanpa laki-laki. Di dalam hampir semua budaya, entah budaya Batak, budaya Tionghoa, budaya apa saja, dan budaya Manado yang ada di Indonesia ini, nama marga anak itu diambil dari siapa? Bapak. Dari papanya. Papanya Lim, anaknya juga Lim. Papanya Siman Junta, anaknya juga Siman Junta. Papanya Supit, anaknya juga Supit.
Jadi marga itu diambil dari orang tua laki-laki, sehingga setiap anak itu secara budaya adalah keturunan laki-laki. Secara budaya ya. Setiap anak itu secara budaya adalah keturunan laki-laki. Lah kok ini ayat ini mengatakan ada perempuan mau punya anak. Kalau gitu menubuatkan apa ini? Bunda Maria. Bunda Maria menubuatkan akan ada perempuan yang dapat melahirkan anak tanpa campur tangan laki-laki. Jelas ini ya? Kita baca lagi ya 18 itu. Antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya. Siapa kalau gitu keturunan perempuan itu? Yesus. Ya kan? Keturunannya akan meremukkan kepalamu. Artinya Yesus datang untuk menghancurkan pekerjaan iblis. Ini 1 Yohanes 3:8. 1 Yohanes 3 ayat 8. Ayat 8. Ya, 1 Yohanes 3 ayat 8. 1 Yohanes 3:8. Ya. Barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis, sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Itulah artinya keturunan perempuan ini akan meremukkan kepala iblis. Dan engkau, iblis itu, akan meremukkan kakinya. Kakinya siapa? Kakinya keturunan perempuan itu. Maksudnya waktu ketika kakinya dipaku di salib. Sebentar ya, sebentar. Ya, teman-teman, kalau boleh ada pulpen, kertas, dicatat ayat-ayatnya, teman-teman. Untuk kita nanti bisa teman-teman pelajari lagi. Begitu banyak sekali ayat yang menyatakan wahyu Allah menyingkapkan dirinya di dalam kitab ini ya, teman-teman. Sampai kita tahu bahwa sekarang di dalam Kejadian siapa perempuan itu adalah Bunda Maria, keturunannya adalah Tuhan Yesus, dan iblis yang akan, yaitu orang-orang yang sering berbuat dosa ya, teman-teman. Ya, kalau teman-teman boleh stay tune setiap hari Rabu jam 7, Moromo akan mengadakan pengajaran-pengajaran, dan ini sudah masuk minggu ke-4, dan kita masih ada 8 kali lagi untuk mengupas butiran dari pengakuan iman Nikea, yaitu pengakuan iman gereja Rasulia. Ini sekarang kita sudah masuk ke buku pertama. Ya, Romo, sudah Romo? Tadi saya lagi kasih tahu bahasannya. Lanjut. Jadi Kejadian 3:15 itu merupakan kapsulnya Injil. Karena itu membicarakan tentang Maria dan kelahiran Yesus oleh perawan, membicarakan permusuhannya dengan orang-orang Farisi, membicarakan tentang penyalipannya, membicarakan tentang penghancuran kuasa iblis. Jadi itulah wahyu yang pertama, wahyu khusus yang pertama. Atau dalam bahasa Latin disebut proto-evangelion. Proto-evangelion bukan Latin, pakai bahasa Yunani. Proto-evangelion artinya Injil yang pertama. Jadi jauh hari sebelum Yesus lahir, ribuan tahun sebelumnya, dia sudah dinubuatkan di Taman Eden. Dia sudah dinubuatkan ketika Adam jatuh dalam dosa. Jadi kalau gitu intinya wahyu apa kalau gitu? Yesus. Karena bagi kita kebenaran itu pada akhirnya Yesus itu, kebenaran itu bukan konsep filsafat. Kebenaran itu bukan ideologi, kebenaran itu orang. Karena orang ini penjelmaan dari firman Allah. Firman yang menjadi daging namanya Yesus. Coba kita baca di dalam Yohanes 14 ayat 6. Yohanes 14 ayat 6. Ya, Yohanes 14 ayat 6.
Bentar. Tolong bacakan. Ya, sebentar. Nah, kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Akulah kebenaran. Kalau bahasa Arabnya, ana huwa al-haq. Al-haq itu kalau dalam Islam salah satu namanya Allah. Dan Yesus berani mengatakan dirinya al-haq. Sang kebenaran itu. Ana huwa al-haq. Aku adalah sang kebenaran itu. Jadi kebenaran itu adalah Yesus. Bukan pendapat filsafat, bukan apa olah otak kita untuk membuat ini benar. Bukan, kebenaran itu konkret Kristus. Makanya nubuat pertama itu adalah mengenai Kristus. Dan itulah nanti isinya segala wahyu. Dan akhirnya yang menyatakan atau menjadi penyingkapan Allah selama masa itu adalah nanti jadi orang namanya Yesus. Coba kita baca di dalam Yohanes 1 ayat 18. Yohanes 1 ayat 18. Ya. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Jadi yang menyatakan Allah siapa? Tuhan Yesus. Yang menyatakan Allah siapa menurut ayat ini? Anak tunggal Allah. Kalau Allah kalau Allah nggak pernah dilihat siapapun, lalu ada yang menyatakan, siapa yang menyatakan dia? Tuhan Yesus. Anak tunggal Allah, Tuhan Yesus. Nah itulah wahyunya Allah itu. Itulah yang menyatakan Allah itu. Makanya dari awal-awal itu yang diberitakan dia. Jadi kalau ada penampakan Allah di dalam perjanjian lama, karena Allah tidak bisa dilihat, tidak mungkin itu Allah Bapa yang menyatakan. Yang menyatakan siapa kalau itu ada penampakan di perjanjian lama? Ya anak tunggal Allah ini, ya firman Allah ini yang menyatakan. Kita buat contohnya satu aja, siapa sih yang menampakkan diri itu? Coba kita baca di dalam Kejadian. Saya beri satu contoh saja, karena waktunya tidak cukup kalau semuanya ya. Kalau mau tahu semuanya nanti kalau nanti semuanya beli bukunya aja nanti. Ya. Kita baca di dalam Kejadian pasal 13. Kejadian 13 ayat. Kejadian 16, maaf. Kejadian 16. Nah, Kejadian 16 ayatnya yang kita baca dulu. Saya beri dua contoh aja deh, supaya saudara makin jelas. Kita baca dalam Kejadian 16 ayatnya yang ke 7. Ayat 7. Lalu malaikat Tuhan menjumpainya dekat suatu mata air di padang gurun, yaitu dekat mata air di jalan ke Syur. Jadi ada sosok namanya malaikat Tuhan. Kalau bahasa Ibraninya Malak Yahweh. Kalau bahasa Ibraninya dia adalah Malak Yahweh. Ini bukan malaikat biasa. Teruskan, kau tahu? Mari kita lihat. Katanya, Hagar, hamba Sarai, dari manakah datangmu dan kemanakah pergimu? Jawabnya, aku lari meninggalkan Sarai nyonyaku. Lalu kata malaikat Tuhan itu kepadanya, kembalilah kepada nyonyamu, biarkanlah engkau ditindas di bawah kekuasaannya. Lagi kata malaikat Tuhan itu kepadanya, aku akan membuat sangat banyak keturunanmu, sehingga tidak dapat dihitung karena banyaknya. Coba saya jelaskan ini. Malaikat Tuhan ini atau Malak Yahweh itu mengatakan, aku akan membuat sangat banyak keturunanmu. Berarti dia punya kuasa apa ini? Menciptakan bangsa, keturunan. Kuasa menciptakan manusia. Betul? Iya. Kalau membuat keturunan kan buat manusia. Betul nggak? Iya. Berarti dia punya kuasa menciptakan manusia. Padahal yang kuasa menciptakan manusia itu makhluk ada yang bisa menciptakan manusia? Nggak ada.
Enggak, berarti dia punya kuasa ilahi. Kalau gitu Malak Yahweh itu bukan malaikat biasa. Inilah penampakan anak Allah sebelum jadi manusia, namanya Yesus. Dia punya kuasa Allah itu sendiri karena dapat menciptakan manusia. Tapi dia membedakan dirinya dari Allah. Maksudnya Allah Bapa. Coba kita baca. Makanya Tritunggal itu ada, bukan tidak ada. Ya. Kita baca di dalam ayat selanjutnya. Ayat 11. Ayat 11. Selanjutnya kata malaikat Tuhan itu kepadanya, engkau mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan akan menamainya Ismail, sebab Tuhan telah mendengar tentang penindasan atasmu itu. Kalau dia membuktikan dirinya sebagai Tuhan karena dapat menciptakan manusia, kenapa sekarang dikatakan Tuhan mendengar engkau, bukan aku mendengar engkau? Menunjukkan biarpun dia punya kuasa Allah, dia membedakan dirinya dari Tuhan. Maksudnya siapa? Allah Bapa. Yang tidak dapat dilihat itu loh. Tak seorang pun pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang menyatakannya. Berarti ini anak tunggal Allah, yaitu firman-Nya Allah. Tuhan yang dimaksud oleh dia adalah Bapa yang dari mana dia berasal. Jelas? Iya. Jadi kalau gitu yang menampakkan diri pada Hagar siapa? Tuhan Yesus. Anak Allah, Tuhan Yesus. Tuhan yang tidak nampak itu siapa yang disebut tadi? Itulah Allah Bapa. Allah Bapa. Akhirnya kita baca di dalam ayat yang ke-13. 13. Benar. Kemudian Hagar menamakan Tuhan yang telah berfirman kepadanya itu dengan sebutan. Nah, sekarang bilang Tuhan yang berfirman. Padahal tadi yang ngomong pada dia siapa? Malaikat Tuhan. Tapi Hagar bilang Tuhan berfirman pada dia. Berarti kalau gitu malaikat Tuhan ini adalah Tuhan, yaitu firman Allah, yaitu Kristus sebelum jadi manusia. Terus? Engkaulah El Roy, sebab katanya. El Roy itu artinya Elohim. Roy itu melihat. Elohim yang melihat. Allah yang melihat. Jadi malaikat yang Malak Yahweh atau malaikat Tuhan itu oleh Hagar diberi nama Allah yang melihat. Terus kan? Sebab katanya, bukankah di sini kulihat dia yang telah melihat aku? Nah, makanya namanya El Roy. Jadi kalau begitu disitulah Hagar bertemu dengan Kristus sebelum jadi manusia. Jadi semua penampakan-penampakan tentang malaikat Tuhan atau penampakan yang lain manapun yang dilihat oleh para nabi tidak mungkin Allah Bapa, sebab Allah Bapa tak pernah dilihat manusia. Jadi kalau gitu siapa yang menampakkan semua itu? Allah yang menampakkan dalam perjanjian lama semua itu? Anak tunggal Allah yang menyatakan padanya. Jelas ini ya? Iya. Musa pun kan bertemunya dengan siapa? Dengan Malak Yahweh ini juga kan? Coba kita baca di dalam Keluaran pasal yang ke-6. 6. Keluaran pasal yang ke-6. Ayat berapa, Romo? Ayatnya yang ke-2 sampai 6. Pasal 3, Keluaran 3 ayat 2 sampai 6. 3 ayat. Ya. Ayat berapa tadi, Romo? 2 sampai 6. 2 sampai 6. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala tetapi tidak dimakan api. Musa berkata, baiklah aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu? Jadi ayat 2 mengatakan apa? Siapa yang menampakkan diri? Tuhan. Malaikat Tuhan. Enggak. Malaikat Tuhan. Lalu ayat 4. Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah di tengah-tengah semak duri itu kepadanya. Nah, di tengah-tengah semak duri ayat 2 tadi siapa? Malaikat Tuhan. Menurut ayat 4 sekarang siapa yang di tengah-tengah semak duri itu?
Tuhan, Allah. Allah sendiri. Berarti malaikat Tuhan itu bukan malaikat biasa, itu penampakan dari firman Allah yang adalah Allah. Pada mulanya adalah firman, firman bersama-sama dengan Allah, firman itu adalah Allah. Berarti kalau gitu Musa ini bertemu dengan sosok yang malaikat Tuhan itu. Dan akhirnya ternyata sosok malaikat Tuhan itu disebut sebagai Kristus. Ibrani pasal 11. Ayat yang ke-26, 23 sampai dengan 26. Ibrani 11. Ibrani pasal 11 ayatnya yang ke-24 lah sampai 26. 24 ya. Karena iman, maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun. Karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai... Stop dulu. Stop di situ. Ia menganggap kehinaan karena Kristus. Loh, Kristus kan belum lahir pada zamannya Musa. Iya. Betul? Iya. Kok dia tahu Kristus? Ya, Kristus yang sebelum jadi manusia yang nampak di padang belantara semak belukar tadi. Sel-sel gitu. Jadi yang dilihat Musa pun adalah Kristus. Yang dilihat Abraham pun Kristus. Makanya Abraham mengatakan, Kristus mengatakan bahwa Abraham pernah melihat dia. Coba kita baca di dalam Yohanes pasal yang ke-8 ayat 56. Yohanes 8 ayat 56. 56. Yohanes 8 ayat 56. Ya. Yohanes 8 ayat 56. Bentar Romo ya. Tetapi Ya. Abraham bapamu bersukacita bahwa ia akan melihat hariku, dan ia telah melihatnya, dan ia bersukacita. Ia telah melihatnya. Coba kalau ada orang Jawa dari umpamanya dari Kebumen sana jual dawet di sini, dawet ayu. Terus bilang kepada bapak-bapak di sini atau orang di sini, kamu tahu enggak, aku kan dari Jawa Tengah. Itu Raja Sailendra pembangun Borobudur itu loh. Dulu temanku main layang-layang. Kira-kira kita bilang apa kalau ada orang mas-mas penjual dawet itu? Mentang-mentang dari Jawa Tengah mengatakan Sailendra pembuat Candi Borobudur temannya. Kira-kira reaksi kita gimana? Bohong, nggak percaya. Pertama bohong, mungkin dia orang bohong. Apalagi kemungkinan yang berikutnya? Gila. Orang gila, betul. Atau kemungkinan yang berikutnya apa? Mungkin dia berkata benar. Cuma ada 3 kemungkinan itu. Entah itu orang bohong, entah itu orang gila, atau mungkin dia berkata benar yang kita tidak tahu. Nah, demikian juga ketika Yesus mengatakan pada waktu dia ngomong itu Abraham sudah mati 2000 tahun yang lalu. Maka reaksinya orang Yahudi ayat 57 bilang apa? Maka kata orang-orang Yahudi itu kepadanya, umurmu belum sampai 50 tahun dan engkau telah melihat Abraham? Nah, ditanya, masa sih gila kamu? Gitu kan? Umurmu aja belum 50 tahun, waktu itu Yesus umur berapa? Kira-kira 33. Abraham sudah meninggal berapa tahun yang lalu? 2000 tahun yang lalu. Masa Abraham bertemu kamu gitu kan? Tapi kalau Yesus dikatakan bohong, tidak mungkin orang bohong mengajarkan iya, katakan iya, tidak, katakan tidak. Lebih dari itu, dari si jahat. Berarti bukan orang bohong. Orang gila kali, masa orang gila bisa membangkitkan orang mati? Ya bukan gila. Berarti dia berkata benar. Abraham memang pernah bertemu dia. Makanya ayat 58 akhirnya. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Aku telah ada. Sebelum Abraham jadi, sebelum Abraham lahir, aku telah ada itu bahasa hasilnya ego eimi, akulah aku. Itulah namanya Yahweh dalam perjanjian lama. Karena dia itu Yahweh, ya tentu saja jangankan Abraham. Dunia belum ada pun dia sudah ada, gitu kan? Jadi ternyata dia tidak berkata bohong.
Berarti kalau begitu dari data-data ini kita melihat yang menampakkan diri pada Adam yang kelihatannya berjalan-jalan di taman itu ya dia ini. Coba kita baca Kejadian 3 ayat 8. Kejadian 3 ayat 8. Ayat 8. Ayat 8. Ya. Tetapi Tuhan Allah memanggil maaf. Ayat 8. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang Nah ini itu banyak orang tanya, kok Tuhan bisa melangkah? Ya itu karena itu teofani, itulah penampakan Allah. Ini malak Yahweh ini yang datang. Jadi yang menampakkan diri pada Adam, menarakan diri pada Abraham, menamakan diri pada semua para nabi sampai Maleakhi, itu ya firman Allah sebelum jadi manusia. Jadi para nabi ini mendapat penyataan ilahi ya dari Kristus ini. Karena apa? Kristus inilah firman itu. Nabi itu orang yang menerima firman. Firmannya ya Kristus ini. Nah, setelah firman jadi manusia, kita baca dulu Kejadian Yohanes 1 ayat 1. Yohanes 1 ayat 1. Ya, bentar. Yohanes 1 ayat 1. Bentar. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Firman itu kalau kata-kata biasa apa sih? Bahasa biasa itu. Artinya firman apa? Kata-kata. Ya kata-kata. Kata-katanya orang ada di mananya orang itu? Dari diri dia. Di dalam diri orang itulah. Kalau gitu kata-katanya Allah, firmannya Allah ada di mananya Allah? Di dalam diri Allah. Nah, maka Allah itu satu, tapi memiliki firman. Ayat 14. Ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara. Nah, ini firman yang sama tadi, yang tadinya bersama Allah, itulah yang jadi manusia, namanya Yesus. Jadi perbedaan yang pokok antara agama Islam dan agama Kristen adalah kalau dalam Islam memang Allah itu menyatakan dirinya melalui firman juga. Tapi firman itu berwujud suara yang disampaikan melalui malaikat Jibril. Dalam Kristen, firman itu menyatakan diri dalam bentuk teofani yang sudah kita lihat tadi. Maka akhirnya kalau dalam Islam, firman itu diturunkan jadi kitab namanya Al-Quran. Dalam iman Kristen, firman itu diturunkan jadi orang namanya Yesus Kristus. Jadi bagi kita firman itu bukan buku. Tidak ada kitab Injil turun dari langit gedebuk diberikan kepada Yesus, itu tidak ada. Ya Yesus itulah Injil. Dialah firman itu. Firman yang menjadi daging. Dialah sumber daripada firman-firman yang tadinya diterima oleh para nabi. Makanya kalau kita baca Ibrani 1 ayat 1, tolong bacakan. Ya. Ibrani 1 ayat 1. Iman. Bentar, Romo. Nah. Ya. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaran nabi-nabi. Nah, pada zaman kapan? Sejak zaman dahulu. Zaman dahulu. Allah berbicara kepada nenek moyangnya orang Israel melalui siapa? Perantaran nabi-nabi. Nabi-nabi. Jadi masanya nabi itu untuk zaman kapan? Sejak nenek moyang. Ya itu ayat itu. Masanya nabi itu zaman kapan? Sejak zaman dahulu. Zaman dahulu. Ayat 2. Maka pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantaran anaknya. Nah, pada zaman akhir Allah tidak lagi berbicara melalui para nabi. Allah berbicara melalui anaknya, yaitu firman yang jadi manusia. Berarti kalau gitu nabi terakhir siapa? Dan Yesus.
Ya anak ini. Sesudah Yesus datang, menurut Alkitab, kita tidak menunggu nabi yang akan datang selanjutnya, sebab dia yang terakhir. Kalau nabi-nabi sebelumnya itu menerima firman, sedikit demi sedikit dari firman ini, sekarang firmannya itu sendiri loh jadi orang. Berarti dia merupakan, kalau nabi pun nabi terakhir, karena firman itu sendiri yang jadi manusia sekarang. Jadi firmannya juga jadi nabinya gitu. Kalau dia nabi yang terakhir, sebab itu tidak mungkin ada yang terakhir kalau dia adalah firman itu sendiri. Kalau dia wahyu adalah wahyu yang paripurna, sebab semuanya sudah ada dalam dia. Oleh karena itu bagi iman Kristen, wahyu terakhir dan nabi terakhir adalah firman yang telah jadi manusia, yaitu Yesus Kristus. Kita tidak menunggu nabi berikutnya lagi sesudah Yesus. Itu ajaran Alkitab. Jelas? Iya. Oleh karena itu setelah para rasul setelah dia mati dan bangkit, yang diberitakan para pengikutnya, para rasulnya tentang apa? Tentang agamanya Yesus. Ya, kalau agamanya Yesus agama Yahudi, waktu hidup kan dia beragama Yahudi. Tentang dirinya Yesus. Jadi Injil itu adalah tentang Yesus, bukan yang lain-lain. Dan Injil itu bukan buku, sebab kata Injil itu bahasa Arab yang diambil dari bahasa Ethiopia yang bunyinya Wangel. Dan Wangel itu berasal dari kata Yunani, Evangelion, berita sukacita. Sukacita tentang apa? Sukacita keselamatan melalui kematian, penyaliban, kematian, dan kebangkitan Yesus Kristus. Dan akhirnya berita tentang Yesus itu disampaikan oleh para rasul dalam bentuk ajaran lisan. Secara pelan-pelan ajaran lisan itu mulai ada yang dituliskan dalam bentuk surat, dalam bentuk kisah Yesus. Jadilah catatan tertulis. Makanya ajaran rasul itu ada dua bentuknya. Yang lisan, yang tetap dipelihara dalam bentuk praktek-praktek gereja, ibadahnya, dan mana-mana, itu lisan. Nanti yang tertulis itulah jadi kitab perjanjian baru yang kita punya ini. 2 Tesalonika pasal 2 ayat 15. 2 Tesalonika 2 ayat 15. Sebab itu, berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik secara lisan maupun secara tertulis. Jadi ajaran Rasul itu ada dua bentuknya. Yang lisan, itu akhirnya dihidupi dalam praktek-praktek ibadah. Kan dalam hal perjanjian baru nggak diceritakan cara baptis gimana, kan nggak ada. Padahal para rasul baptis kan. Nah caranya itu nggak dituliskan karena perjanjian baru dituliskan bukan para rasul duduk, ayo kita buat kita suci ya. Enggak. Mereka menulis itu ketika mengadakan perjalanan misi, ada masalah di Korintus, lalu nulis surat. Ada masalah dia mau ke Roma, Paulus, lalu memperkenalan diri dengan menulis surat. Ada masalah di Galatia, nulis surat. Kalau gitu mana lebih dulu ada, gereja atau kitab suci? Gereja. Nggak mungkin Paulus menulis surat ke gereja di Roma kalau gereja Roma nggak ada dulu. Betul kan? Dan mungkin dia menulis surat kepada orang Korintus kalau gereja Korintus nggak ada dulu. Suratnya mau dilempar ke kali di Korintus sana kalau nggak ada orangnya. Kan enggak kan? Berarti komunitasnya ada, gerejanya ada. Oleh karena itu tidak semua aturan-aturan yang dilakukan cara membaptis, bikin perjamuan kudus, semuanya ditulis dalam perjanjian baru karena itu dipraktekkan berasal dari ajaran lisan tadi. Dan itulah yang dipegang oleh gereja Rasulia sampai sekarang dalam bentuk gereja ini gitu loh. Ngerti? Ya. Jadi itulah akhirnya kitab perjanjian baru itulah merupakan catatan yang diilhami Roh Kudus tentang Sang Firman itu. Oleh karena itu perjanjian baru disebut firman Allah yang tertulis karena isinya tentang Sang Firman yang hidup itu. Yang mengilhami adalah Roh Allah sendiri.
Tapi ini bukan kitab yang turun dari langit, bukan seperti yang dipercaya saudara-saudara Muslim tentang Quran. Yang turun dari langit itu firman yang jadi manusia itu. Coba kita baca dalam Yohanes pasal 6 ayat yang ke-38. Yohanes pasal 6 ayat yang ke-38. Sebab aku telah turun dari sorga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Jadi yang turun dari surga siapa? Tuhan Yesus. Kristus, bukan buku. Iya. Ngerti? Iya. Yang diturunkan dari surga itu Kristus, firman yang jadi manusia. Maka dia mengatakan, aku telah turun dari surga. Jelas ya? Iya. Oleh karena itu mengapa sih kalau dalam tanya kenapa sih orang Kristen nggak menghafal kitab suci dalam bahasa aslinya? Sebab ketika firman turun itu bukan jadi buku, dan kita tidak diharuskan tahu bahasa aslinya, meskipun boleh untuk melajarinya. Kalau saya karena saya jadi guru, saya mengajar, ya saya harus tahu bahasa aslinya. Kalau enggak nanti bisa menyesatkan orang. Kalau saudara-saudara ingin bahasa aslinya ya silahkan mau belajar, tidak apa-apa, tapi tidak ada keharusan. Sebab tujuan kita belajar perjanjian baru dari Alkitab, tujuannya untuk bertemu Yesus ini. Makanya katakan tadi, aku percaya. Percayanya bukan ngawur, percayanya ada sasarannya. Sasarannya adalah Kristus ini yang akhirnya membawa kita menyatu. Kita baca di dalam Yohanes, pasalnya yang Injil Yohanes, pasal yang ke-20. Yohanes pasal 20, Romo. Ayat berapa? Yohanes pasal yang ke-20. Ayatnya sebentar. Kita baca ayat pasal 20 ayatnya 30 31. 30, 31. Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Nah itu tujuannya. Supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Bukan supaya kamu bisa hafal bunyinya dalam bahasa aslinya, kan enggak. Kamu bisa menghafal seluruhnya, bukan, enggak ada perintah itu. Tujuannya kita mengenal Yesus ini dituliskan. Makanya kitab suci orang Kristen itu biarpun ada bahasa aslinya, diterjemahkan, karena tujuannya bukan supaya kita hafal gitu aja seolah-olah itu mantra yang berkhasiat, bukan. Tujuannya kita supaya mengenal yang diberitakan oleh kitab suci ini, yaitu Yesus Kristus, dan dengan mengenal Dia kita menemukan keselamatan, kita menemukan hidup. Jelasnya saudara ya? Jadi tahu bedanya ya? Iya, Romo. Tadi. Tahu bedanya antara apa yang diyakini oleh Injil, diajarkan oleh Injil, dengan apa? Karena saudara bertemu dengan banyak saudara-saudara Muslim, jadi bisa memberi keterangan pada mereka. Kalau kami tidak gitu, kami gini. Gitu. Kalau mungkin ditanya, kenapa tidak percaya kepada Nabi Muhammad? Nabi terakhir, enggak. Bagi kami menurut Injil, karena kami yang percaya Injil, menurut Injil Nabi terakhir itu Yesus. Karena Yesus itu adalah firman-Nya Allah itu sendiri, yang jadi manusia. Berarti dalam bentuk manusianya dialah nabinya, dalam realita keilahiannya dialah firman-Nya. Firman-Nya dan nabinya jadi satu di dalam Yesus. Jelas ini ya? Iya, Romo. Iya, Romo. Jadi ini perlu. Oleh karena itu mengenai wahyu ini penting sekali. Jadi wahyu bagi kita bukan hanya sekedar bisian melalui malaikat. Wahyu artinya penampakan diri Allah, penyataan Allah melalui Yesus Kristus.
Makanya kalau dalam Alkitab tidak dikatakan percayalah Tritunggal, tidak, ya percayalah Yesus, sebab penyataan Tritunggal itu di dalam Yesus. Yesus itu poinnya, yang menjadi poin sebagai pewahyuan, poin penyataan. Bukan berarti kalau kita mengatakan percayalah Yesus nanti Tritunggal, tidak ada. Bukan, kamu keliru mengerti. Mengapa yang ditekan itu Yesus? Karena itulah yang menyatakan Allah. Dialah wahyunya Allah. Coba kita baca di dalam Lukas pasal yang kedua. Lukas pasal 2. Lukas pasal Ayat berapa, 2. Romo? Ayatnya yang ke-28 sampai dengan 32. 28. Doanya 28 Simeon sampai waktu Yesus 32 masih bayi. Iya, waktu Yesus masih bayi dibawa ke bait Allah, ketemu Simeon yang tua. Ya. Ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang Tuhan, biarlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu." Stop dulu. Stop. Jadi Simeon mengatakan mataku telah melihat keselamatan daripadamu, padahal yang digendong siapa? Bayi Yesus. Jadi ketika dia melihat Yesus, dia mengatakan mataku telah melihat keselamatan. Berarti keselamatan itu siapa? Bayi Yesus. Yesus. Bayi Yesus ini. Jadi keselamatan bukan sesuatu yang diberikan oleh Yesus, bukan. Keselamatan ya Yesus itu, nanti saya jelaskan dalam pelajaran berikutnya. Mengapa keselamatan itu Yesus, gitu ya. Terus? Yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel. Jadi Yesus sebagai penyataan, bukan pernyataan loh ya. Pernyataan itu kan pernyataan sikap. Penyataan, penyingkapan, pengungkapan itu artinya wahyu. Wahyu. Jadi ketika dia melihat Yesus, dia melihat penyataan, melihat wahyu. Jadi kalau gitu wahyunya Allah siapa menurut ayat ini? Anak tadi itu. Ya anak Yesus tadi Kristus. ya. Yesus Kristus. Jadi kalau kita orang Kristen berbicara tentang wahyu, ya Yesus bukan kitab. Kitab itu yang mencatat tentang sang firman dan catatan ini diilhami Roh Kudus. Jadi itu bukan catatan sembarangan gitu loh. Ya memang firman Allah karena yang mengilhami Roh Kudus. Tujuannya supaya dari firman Allah yang tercatat ini, tertulis ini, supaya kita bertemu dengan firman Allah yang hidup, yang sekarang duduk di sebelah kanan sang Bapa itu, gitu loh. Jelas ya? Iya, Romo. Jadi tujuannya kita membaca kitab suci adalah untuk makin mengenal Yesus. Tujuannya mengenal Yesus supaya kita dapat manunggal. Keselamatan. Nah, keselamatan. Ya, jelas itu ya? Iya, Romo. Jadi ada wahyu umum, apa artinya wahyu umum tadi? Ada wahyu khusus yang puncaknya dalam Yesus, akhirnya tercatat Kristus. dalam perjanjian baru dan dipelihara oleh gereja. Gereja. Jadi Alkitab itu kitabnya gereja, jangan katakan saya tidak perlu gereja, Alkitab saja. Loh, kamu dapat Alkitab dari mana? Dari pohon jambu. Dari gereja itu Alkitab, ya toh? Ya saya kira itu saja dulu ya sekarang ya untuk hari ini ya. Ini iya, Romo. 9 itu masih gimana? Iya, Romo. Ya. Terima kasih Romo atas pemaparannya. Tadi ada yang mengatakan ada yang ingin tahu tentang bahasa roh ya. Coba iya, Romo. Tolong semua yang mendengari tolong subscribe, bantu saya untuk makin mengembangkan itu video saya. Kunjungi video saya, channel Romo Daniel Biantoro, dan klik cari kalau mau cari poin tentang bahasa roh, itu semua ada di situ. Tentang pelajaran Roh Kudus semua ada di situ. Tinggal cari saja. Jadi nggak usah saya jawab lagi di sini. Di situ sudah ada. Ya. Kalau yang mengenai alam roh, carinya di mana, Romo? Ada alam roh dan malam malaikat. Baca di situ ada. Ada juga ya, Romo. Ya, mengenai alam malaikat, alam roh, Lucifer, ada di situ, tulis saja Lucifer nanti muncul. Orang mati kemana gitu.
Orang mati arahnya Iya, kemana iya. semua ada di situ. Ya. Oke deh kalau gitu sampai di sini saja. Selamat bertemu lagi. Tuhan memberkati. Iya Romo, terima kasih Romo. Selamat malam. Terima kasih. Romo, Malam. ya Romo. Romo boleh pimpin tutup Romo? Ya teman-teman, kita doa. Terima kasih Tuhan Yesus karena kami sudah belajar hari ini. Biarlah semua yang dipelajari hari ini membuat kami semakin mengerti tentang Engkau ya Tuhan. Dan semakin memperkuat iman kami. Kiranya minggu depan Tuhan beri kami semua kesehatan untuk bisa bertemu kembali dan mempelajari tentang diri-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.